Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang investor global Ray Dalio dan sejumlah pengusaha terkemuka Indonesia untuk membahas pengelolaan investasi nasional. Pertemuan ini digelar di Istana Kepresidenan Jakarta dan membahas strategi pengelolaan aset melalui Badan Pengelola Investasi Danantara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang legenda investasi asal Amerika Serikat Ray Dalio bersama sejumlah pengusaha terkemuka Indonesia untuk membahas Badan Pengelola Investasi Danantara. Pertemuan ini digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Maret 2025. Sejumlah tokoh bisnis besar turut hadir, diantaranya Andi Syamsuddin Arsyad, Tommy Winata, Hairul Tanjung, James Riyadi, dan Prayogo Pangestu. Dari pihak Danantara hadir CIO Pandus Syahrir dan COO Doni Oskaria. Sedangkan dari pemerintah turut hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Prabowo menegaskan pentingnya masukan kritis dan pengalaman para pengusaha dalam mengelola aset-aset Indonesia agar dapat dikelola dengan efisien dan menguntungkan rakyat. Ia juga mengharapkan Danantara bisa bergerak cepat namun tetap berhati-hati dan teliti. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari diskusi sehari sebelumnya di mana Prabowo mengundang 8 pengusaha besar untuk membahas isu strategis. Di antaranya program makan bergizi gratis, infrastruktur, swasembada pangan dan energi, serta industrialisasi dan pengelolaan investasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Universitas Syekh Nawawi, Banten. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Maret 2025 yang membahas peningkatan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten atau USNB di Kabupaten Serang, Banten pada Kamis 6 Maret 2025. Dalam kunjungan ini, Wapres didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Banten Andra Soni, dan Rektor USNB Siti Haniatunisa untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Wapres menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan harus terus diperluas agar seluruh masyarakat, termasuk daerah, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Pembangunan infrastruktur pendidikan seperti USNB ini diharapkan dapat didukung fasilitas memadai dan tenaga pengajar yang kompeten. Pembangunan USNB dimulai pada Juni 2024 dan ditargetkan selesai pada April 2025 dengan anggaran 159,99 miliar rupiah. Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 82%, mencakup gedung rektorat, gedung fakultas, masjid, rumah pompa, dan powerhouse di atas lahan seluas 2,83 hektar dari total 10,02 hektar. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kecepatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan daya anegata Nusantara atau Danantara. Untuk mengoptimalkan aset negara, pemerintah mengundang berbagai pihak untuk memberikan saran dan pandangan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kecepatan dan kehati-hatian dalam mengelola daya anegata Nusantara atau Danantara.
Badan Pengelola Investasi Nasional ini diharapkan mampu mengoptimalkan aset negara dengan efisiensi yang mampu bersaing di tingkat global. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengundang berbagai pihak untuk memberikan saran dan pandangan. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan aset nasional dapat berjalan dengan lebih baik dan terstruktur. Dalam pertemuan bersama investor dan petinggi Danantara di Jakarta, Prabowo juga mengundang Raymond Thomas Dalio, legend investasi asal Amerika Serikat, serta sejumlah tokoh bisnis tanah air. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan saran dan kritik untuk memperkuat Danantara di masa mendatang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi pada Sabtu 8 Maret 2025. Dalam kunjungan itu, Presiden Prabowo tak hanya memberikan dukungan moral, tapi juga langsung bertindak untuk mempercepat penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu 8 Maret 2025. Prabowo tiba menjelang waktu berbuka puasa dan langsung menyapa warga dengan hangat. Kedatangannya disambut antusias, khususnya oleh anak-anak yang berebut ingin menyalaminya. Selain melihat langsung kondisi warga, Prabowo juga berbuka puasa di rumah salah satu warga dengan minum air putih dan berbincang santai. Dengan mengenakan baju safari coklat dan celana biru dongker, Prabowo menyusuri area yang masih tergenang banjir hingga di atas mata kaki. Ia juga menyapa warga yang memilih bertahan di rumah meski banjir sempat mencapai ketinggian 80 cm. Tak sekedar memberikan dukungan moral, Prabowo langsung bertindak dengan menelpon sejumlah pejabat terkait untuk mempercepat renovasi fasilitas umum dan memperbaiki SD Negeri 04 Babelan yang juga terdampak banjir. Langkah cepat ini diambil untuk memastikan aktivitas belajar dan kegiatan warga kembali normal. Prabowo meninggalkan lokasi pukul 18:28 didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kunjungan ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perhatian langsung kepada warga terdampak bencana, sekaligus mendengarkan aspirasi mereka untuk penanganan yang lebih cepat dan tepat. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bencana banjir dan longsor kembali melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming langsung turun ke lokasi untuk memastikan penanganan bencana berjalan tepat dan terkoordinasi. Bencana hidrometeorologi melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hujan deras yang turun selama beberapa hari terakhir menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah. BNPB mencatat banjir melanda 12 desa di 9 kecamatan, serta longsor terjadi di 30 desa pada 22 kecamatan. Akibatnya 4 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi lokasi bencana di Pelabuhan Ratu, Sukabumi pada Sabtu 8 Maret 2025. Didampingi Kepala BNPB, Kepala Basarnas, dan Bupati Sukabumi, Wapres meninjau jembatan Cidadap yang amblas diterjang banjir bandang serta menyapa warga terdampak. Kunjungan berlanjut ke terminal dan pasar semi modern Pelabuhan Ratu yang luluh lantak diterjang air bah.
Di lokasi ini, Wapres didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum meninjau kondisi permukiman dan fasilitas umum yang rusak serta menyalurkan bantuan untuk warga dan anak-anak terdampak. Untuk mengurangi risiko bencana serupa, pemerintah pusat menekankan pentingnya normalisasi sungai melalui pengerukan dan relokasi warga yang bermukim di sempadan sungai. Sementara itu, perbaikan jembatan Cidadap akan dipercepat dengan pemasangan jembatan Bailey sebelum pembangunan permanen dilakukan pasca Lebaran. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemberian THR tunai bagi driver ojek online dan kurir online. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu para pekerja dalam menyambut perayaan Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemerintah terkait pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi driver ojek online dan kurir online. Pemerintah mengimbau agar perusahaan transportasi berbasis aplikasi memberikan THR dalam bentuk tunai dengan mempertimbangkan keaktifan pekerja. Saat ini tercatat sekitar 250.000 driver dan kurir online yang berstatus aktif, sementara 1 hingga 1,5 juta lainnya merupakan pekerja part-time. Terkait mekanisme pemberian THR dan besarannya, Presiden menyerahkan aturan teknis tersebut kepada instansi terkait. Nantinya aturan ini akan disampaikan melalui surat edaran oleh Menteri Ketenagakerjaan. Presiden berharap kebijakan ini dapat membantu para driver dan kurir online dan menyambut perayaan Idul Fitri dengan lebih baik. Mereka telah melaksanakan beberapa kali pertemuan dan akhirnya kita telah memutuskan beberapa kebijakan tentang pemberian THR kepada pekerja swasta, BUMN, BUMD. Dan juga kita telah berunding dan telah kita dapat suatu komitmen dari pimpinan perusahaan pengemudi online, yaitu Saudara Patrick Waluyo, CEO dari Gojek, dan Saudara Anthony Tan, CEO dari Grab. Ajeng Tiara, Galuh, Berita Nasional TV. Pemirsa, program cek kesehatan gratis terus digencarkan pemerintah melalui puskesmas di berbagai daerah. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung pelaksanaan program ini di Jakarta Barat. Program cek kesehatan gratis CKG menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terus diimplementasikan melalui puskesmas. Program ini memungkinkan masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini penyakit. Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung pelaksanaan CKG di wilayah Jakarta Barat pada Senin 10 Maret 2025. Kunjungan dilakukan di Puskesmas Kecamatan Taman Sari dan Puskesmas Kecamatan Tambora. Dalam kesempatan ini, Wapres meninjau fasilitas kesehatan dan berinteraksi dengan warga serta tenaga medis. Wapres menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Ia juga meminta pelaksana program untuk memastikan kemudahan akses dan pendaftaran, serta terus menggiatkan sosialisasi agar program ini dikenal hingga ke lapisan terbawah masyarakat. Antusiasme warga terhadap program CKG di kedua puskesmas tersebut terlihat cukup tinggi. Wapres mengapresiasi dedikasi tenaga medis dan semua pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan terbaik. Program ini diharapkan mampu memperkuat sistem kesehatan nasional demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tiara Ajeng mengabarkan. Ya, kunjungan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam Tolam ke Indonesia disambut hangat Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin selama 70 tahun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam Tolam beserta delegasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 10 Maret 2025. Rombongan Tolam dikawal 7 motoris saat bertolak dari Hotel Mandarin Oriental menuju Istana Merdeka. Sambutan meriah terlihat saat 240 siswa-siswi Indonesia berbaris rapi sambil melambaikan bendera Indonesia dan Vietnam.
Tak hanya itu, sebanyak 661 personil Pas Pampres dengan busana adat dan personil dari 3 matra TNI turut menyambut kehadiran delegasi Vietnam. Upacara penyambutan dibuka dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Vietnam dan Indonesia, dilanjutkan dengan kegiatan inspeksi pasukan. Prabowo dan Tholam juga menyapa pasukan upacara serta para siswa-siswi yang hadir di lokasi. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam yang telah terjalin sejak tahun 1955. Pertemuan bilateral ini diharapkan mampu meningkatkan kemitraan strategis kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Indonesia and Vietnam have maintained long-standing relations since 1955. This relationship was built on the strong foundation established by your president, President Ho Chi Minh, and President Sukarno of Indonesia. This year should be considered a very good momentum to elevate our relationship to a higher level, to a level of comprehensive strategic partnership. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam di Istana Merdeka pada Senin 10 Maret 2025. Dalam pertemuan ini, kedua negara sepakat meningkatkan hubungan kerjasama menjadi kemitraan strategis komprehensif. Indonesia dan Vietnam resmi sepakat meningkatkan hubungan kerjasama menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau Kemitraan Strategis Komprehensif. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Senin 10 Maret 2025. Melalui kemitraan ini, kedua negara berkomitmen memperkuat kerjasama di berbagai bidang mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan hingga pendidikan dan sains. Indonesia dan Vietnam juga menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga 18 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2028. Selain itu, investasi Vietnam di sektor otomotif dan pertanian di Indonesia disambut baik dengan harapan dapat memperkuat ketahanan pangan kedua negara dan berkontribusi pada kebutuhan pangan dunia. Kita sudah setuju dalam pertemuan kita bahwa kita ingin meningkatkan hubungan kita, kerjasama kita. Kita ingin meningkatkan hubungan kita menjadi comprehensive strategic partnership. Dan kita benar-benar ingin memperkuat dan melakukan kerjasama di hampir semua bidang. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan keamanan, bidang rakyat ke rakyat, pertukaran kunjungan, di bidang pendidikan dan sains tadi. Di hampir semua bidang kita ingin meningkatkan kerjasama dan Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan jadwal pencarian THR dan gaji ke-13 untuk ASN TNI, Polri hingga pensiunan. Pemerintah juga telah menetapkan besaran dan mekanisme pemberiannya sesuai peraturan terbaru. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencairan tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara TNI dan Polri mulai Senin 17 Maret 2025. Sementara itu gaji ke-13 akan dicairkan pada Juni 2025 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 di mana THR dan gaji ke-13 akan dibagikan kepada 9,4 juta penerima. Mereka meliputi ASN pusat dan daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, prajurit TNI, Polri, hakim, serta para pensiunan. Besaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN pusat, TNI, dan Polri terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Sementara ASN daerah akan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Adapun bagi para pensiunan, THR dan gaji ke-13 akan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Pemberian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan para pensiunan di tahun 2025. Masih terkait dengan libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Dari Jakarta, Tiara Ajeng, Galuh Anggara mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Pandawara Group di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengapresiasi gerakan sosial komunitas ini dalam menangani masalah sampah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Pandawara Group di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 11 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi atas gerakan sosial yang dilakukan komunitas ini dalam menangani permasalahan sampah di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait tantangan dan upaya Pandawara Group di lapangan, termasuk perizinan dalam pengangkutan sampah dan kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan. Presiden Prabowo berpesan agar Pandawara Group tetap berkomitmen dan tidak patah semangat dalam menjalankan misi mereka. Meski dukungan pendanaan belum dibahas, Pandawara Group menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam mengatasi masalah lingkungan. Mereka berharap sinergi antara swasta, individu, dan pemerintah dapat terbentuk untuk menangani permasalahan sampah secara masif dan intensif. Pandawara Group berencana memperluas gerakan mereka ke skala nasional dengan melibatkan lebih banyak anak muda dalam aksi lingkungan. Mereka juga berencana menggelar aktivitas berskala besar untuk menangani sampah dari hulu ke hilir sebagai bentuk dedikasi total untuk Indonesia. Beliau juga mengapresiasi apa yang sudah kami lakukan gitu, terhadap semua langkah kecil yang sudah kami lakukan. Jadi harapannya mungkin ini bisa jadi motivasi tambahan untuk kami untuk terus bisa mengabdi pada negara ataupun republik ini, terutama di bidang persampahan. Harapannya dengan adanya undangan ini itu bisa menjadi contoh ataupun pengingat untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia agar bisa lebih aware, agar bisa lebih lagi peduli terhadap lingkungan, karena lingkungan juga yang memberikan kita kehidupan gitu. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.